Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Agung Darmawan Kusdadi, STMM PhD. Pada hari ini, kelas manajemen B akan memulai diskusi untuk membahas soal AHP. Oke, di sini lanjut ada soal ya. Seorang penjual es krim sedang meneliti es krim mana yang sedang disukai oleh anak-anak. Dalam penelitian ini, penjualan tersebut memilih satu kelas anak SD ke kelas 5 yang berjumlah 40 orang. Jadi di sini ada pemilihan es krim kesukaan siswa SD dengan kriteria. Yang pertama itu ada harga, yang kedua rasa, yang ketiga kuantitas. Dan ada 3 alternatif merek. Yang pertama itu ada Wars, yang kedua itu ada Campina, dan ketiga itu ada Ice. Oke, jadi kita asumsikan ya bahwa uh, semua siswa SD ada 3 kriteria harga, rasa, sama kuantitas. Dan di sini udah dikasih tabel merah buat Wars yang oranye, buat yang hijau itu buat Ice, dan yang merah itu rasa dan kuantitas itu yang Campina. Jadi setelah kita data, baru kita hitung AHP-nya ya teman-teman semua. Oke, boleh di next. Oke, jadi berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasa 4 kali lebih penting dari kuantitas, rasa 3 kali lebih penting dari harga, dan harga 2 kali lebih penting dari kuantitas. Jadi di sini ada harga, tulis 1 ya Jul, dan untuk rasanya itu 0,25. Oke, selanjutnya ada kuantitas itu tulis 0,5. Oke, kenapa di sini ditulis harganya itu 1? Karena dari kriteria kesukaan siswa SD, karena harga nomor 1. Dan kemudian yang 0,25 ini karena rasa lebih penting dari kuantitas. Jadi 0,25 itu dari 1 dibagi 4, hasilnya 0,25. Dan untuk kuantitas itu, kenapa bisa 0,5? Karena 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5. Dan harga 2 kali lebih penting dari kuantitas. Oke, selanjutnya boleh yang tahu nih, Kaisen, yang apa tentang rasa. Boleh Tiara kali ya? Oke, di sini tentang rasa di hasilnya didapatkan untuk rasa itu dibanding harga itu hasilnya 4, rasa dibanding rasa itu dihasilkan 1, dan kuantitas rasa dibanding kuantitas itu hasilnya 3. Oke, Lanjut. selanjutnya ada kuantitas. Kuantitas boleh kali ya, tuh bagus. Oke, nggak ada tuh bagus ya. Jadi gue bantu jawab aja. Untuk kuantitas itu harganya itu 2. Dan untuk rasanya itu 0,33333. Dan untuk kuantitasnya itu 1. Oke, jadi kita tinggal jumlahin aja. 1 ditambah 4 ditambah 2 itu hasilnya 7. Dan 0,25 ditambah 1 ditambah 0,3333 hasilnya 1,58. Dan untuk kuantitas itu 0,5 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 4,5. Oke, selanjutnya boleh nih untuk harga Kalista kali ya.
Oh, oke, seragam masuk gak? Masuk. Oke, untuk di situ sih, untuk harga sih, untuk harga gue nggak, maaf, untuk harga sih gue kasih nilai, jadi mungkin jadi 1. Terus hmm, untuk rasa, gue kasih rasa 1 karena tuh enak. Terus jadinya jadinya kuantitasnya juga 1 gitu. Bagus sih gitu ya. Kayaknya enggak deh, untuk harga itu 0,142857. Boleh jual diganti. Oke, untuk rasa itu ada 0,157895. Dan untuk kuantitas itu 0,11111. Oke, selanjutnya Davina ya, gue yang backup. Jadi boleh ditulis dulu 0,571429. Itu didapat dari 1 dibagi 7 ya teman-teman. Terus untuk rasa itu ada 0,631579. Itu didapat dari 4 dibagi 7. Dan untuk kuantitasnya itu ada 0,66667. Itu didapat dari 2 dibagi 7. Oke, selanjutnya mungkin Diva kali ya. Davina. Oke, selanjutnya ini ada kuantitas dibanding harga. Ini dapat hasilnya 0,285714. Lalu kuantitas banding rasanya ini 0,210526. Lalu kuantitas banding kuantitasnya itu 0,22222. Oke, mungkin bisa dilanjut kali ya. Oke, untuk jumlahnya itu tulis 111 ya, Jo. Karena itu didapat dari rasa. Oke, buat kolom berikutnya boleh Raka kali ya. Oke, terima kasih Lita atas kesempatannya. Jadi untuk penghitungan AHP atau Analytical Hierarchy Process ini terdapat 3 kolom ya, teman-teman bisa dilihat ada P vector atau bisa juga disebut dengan jumlah, bobot, bisa juga disebut dengan prioritas, dan yang terakhir ada engine value. Untuk P vector dari harga itu sendiri, cara mencarinya cukup mudah. Kita tinggal menjumlahkan aja dari harga di tabel sebelumnya itu di C69 ditambah dengan D69 dan E69.
ditambah aja. Didapat hasil 0, berapa tadi itu, sorry. Ditambah, udah itu ya. Didapat hasil 0,411863. Lalu untuk bobot sendiri, ini kita tinggal membagi aja dari P vektor dibagi dengan total kriteria yang kita cantumkan di kasus berikut. Yang mana di kasus berikut kan kita menggunakan 3 kriteria, ada harga, rasa, dan juga kuantitas. Jadi P vektor dibagi dengan 3. Oke, didapat hasil 0,1372877. Berikutnya untuk engine value, ini juga mudah cara mencarinya. Kita tinggal mengkalikan bobot dengan jumlah dari keunggulan harga dibanding rasa dan kuantitas. Yang mana itu tadi dituliskan di tabel yang pertama, jumlah dari harga itu ada 7. Jadi tinggal 0,1372877 dikali 7. Didapati hasil 0,96, 10, 13, 7. Terima kasih. Oke, makasih Raka. Selanjutnya boleh kali ya Salma untuk menjawab soal rasa. Oke, saya akan menjawab soal yang rasa. Jadi untuk mencari P vektor dari rasa itu yang sudah dijelasin oleh Raka tadi, pertama itu kita jumlah dari yang C70, terus ya ditambah D yang 70, sama ditambah E yang 70. Hasilnya itu hasilnya 1,86 sekian, dan untuk mencari bobot itu kita tinggal dibagi aja. Jadi hasil dari P vektor itu dibagi sama kriterianya, yaitu kriterianya itu ada 3, yaitu harga, rasa, sama kuantitas. Langsung dibagi aja 3. Hasilnya itu 0,62 sekian, dan untuk mencari eigenvalue dari rasa itu tinggal dikali. Jadi hasil bobot dikali sama hasil dari jumlah rasa, yaitu 1,58. Hasilnya itu 0,58677 sekian. Oke, selanjutnya boleh kali ya untuk Saski menjawab soal kuantitas. Oke, makasih Julita. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kuantitas. Untuk prioritas faktornya itu sama seperti yang udah dijelaskan oleh Salma dan Raka tadi. Cara mencarinya itu tinggal menjumlahkan kuantitas di matriks nilai kriteria yang tadi di C71, D71, dan juga F71. Nah, untuk bobotnya sendiri itu caranya tinggal membagi prioritas vektornya dibagi dengan 3. Iya, dibagi 3 karena ada 3 kriteria. Lalu untuk yang agent value-nya itu total kuantitas di matriks perbandingan kriteria di paling atas ya 4,5 dikali dengan bobotnya. Bobot yang 0,23 ya. Jadi 1,077694. Untuk jumlahnya mungkin bisa langsung disama aja ya. Yang di prioritas faktor itu ada 3 kayaknya. Untuk yang bobot juga 3. Sorry, itu yang Oh bobot ya, ya 1 dah itu. oh ya bobot harus ya satu. Makasih. Oke, di sini ada SIRICR, boleh Saski untuk menjawab?
Oke, makasih Julita. Lanjut ke CIRE, CRE ya. Jadi CI itu kan konsistensi indeks. Jadi cara mencarinya itu total eigen value dikurang 3. Pakai dalam kurung nih, Jul. Dalam kurung, ya eigen value dikurang 3. Tutup kurung per 3 min 1. Dalam kurung lagi, ya. Ya, terus untuk yang random consistency index itu matrix index atau kriterianya itu ada 3. Nah, terus kita udah lihat di tabelnya kalau misal kriterianya 3 atau matrix indeksnya 3 itu berarti nilainya 0,58. Jadi langsung aja Jo. Ya. Untuk konsistensi rasionya itu berarti CI per RI. 0,01274 dibagi 0,58. Nah, jadi karena hasilnya itu 0,021956 dan itu kurang dari 0,1, berarti hasilnya itu konsisten atau dapat diterima. Sekian dari saya kembalikan ke Julita Permatasari. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh di next ke tabelnya, Jul. Oke, di sini ada words 5 kali lebih penting dari Campina, words 4 kali lebih penting dari ICE, dan Campina 3 kali lebih penting dari ICE. Jadi untuk tabel ini boleh yang jawab Nura ya. Oke, terima kasih Lita. Jadi kita ke matriks harga. Untuk kolom walls terhadap walls sendiri itu 1 karena kepentingannya sama. Untuk Campina itu nilainya 0,2 didapat dari walls terhadap walls 1 dibagi walls terhadap Campina itu 5 kali lebih penting, jadi 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Nah, untuk yang Aisyah itu juga sama, hasilnya itu dari 1 dibagi 4. Jadi hasilnya 0,25. 4 itu didapat dari walls terhadap lebih penting dari IC, jadi nilai kolom walls pada IC itu 4. Sekian. Oke, selanjutnya ada Mita. Boleh kali ya Mita buat ngejawab soal Campina ini? Oke, selanjutnya itu ada walls dan Campina. Jadi walls itu sendiri 5 kali lebih penting dari dibandingkan dengan Campina. Kemudian Campina itu sendiri perbandingannya 1. Dan yang terakhir itu ada Aisyah dengan Campina perbandingannya itu 1:3, jadi hasilnya itu 0,33. Oke, selanjutnya ada Zalfa. Boleh Zalfa untuk menjawab kolom ICE. Oke, yang ICE yang di kolom pertama ini, ICE ini walls 4 kali lebih penting dari IC, jadi wallsnya 4. Lalu yang Campinanya itu ada Campina 3 kali lebih penting dari IC, jadi hasilnya 3. Lalu yang ICE-nya itu tetap 1. Oke, untuk jumlahnya boleh Mita. Itu tinggal di jumlah aja berarti Jul. Oke, di jumlah aja. Oke, selanjutnya ada tabel berikutnya itu. Boleh kali ya Hakim untuk menjawab tabel ini? Oke, untuk yang WOS dibanding WOS itu 0,1. Yang di Campinanya jadi 0,047619. Dan yang terakhir di ICE jadi 0,157895.
Oke, selanjutnya untuk tabel Campina itu boleh kali ya, Rami. Oke, makasih Jul. Sama kayak yang tadi udah Hakim kasih tahu juga, yaitu untuk Campina terhadap Wolves itu, yang Campina di atasnya 5, itu dibagi sama jumlahnya itu ada 10, jadinya 0,5. Terus Campina terhadap Campina, yang di atasnya itu 1, dibagi sama jumlahnya ada 4,22, jadinya 0,2385. Sama juga kayak Campina terhadap ICE itu 0,3333 per jumlah yang di ICE 1,6. Jadi 0,210. Oke, selanjutnya ini ada tabel ICE. Boleh mungkin Raffi untuk menjawab kolam ini. Ya, saya coba menjawab untuk perbandingan antara WOS dengan ICE, yaitu 0,4 dibagi dengan 4 dibagi dengan 10, hasilnya sama dengan 0,4. Kemudian untuk perbandingan antara Campina dengan ICE yaitu 3 dibagi dengan 4,2, hasilnya 0,71 sekian. Dan untuk perbandingan antara ICE dengan ICE yaitu 1 dibagi dengan 1,6, hasilnya 0,63 sekian. Selanjutnya kalau dijumlah itu hasilnya masing-masing sama dengan 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada vektor dan bobot. Untuk Afia mungkin bisa menjawab kolam tabel ini ya. Oke, jadi untuk p-vektor dari Walls ini penjumlahan dari yang udah dihitung sama Hakim tadi, yaitu sum antara C98 sampai E98. Selanjutnya bobotnya itu p-vektor per 3. Oke, selanjutnya ada tabel Campina. Boleh untuk Anur mungkin bisa menjawab tabel ini. Oke, karena Anur nggak ada, jadi tulis aja Jul, 0,948622. Dan untuk bobotnya itu 0,316207. Oke, selanjutnya ada Ais. Boleh mungkin Anggi untuk menjawab tabel berikutnya. Berikutnya untuk p-vektor pada ICE itu penjumlahan dari yang dijelaskan oleh Rafli yang 0,4, 0,7, 0,6 dijumlahkan. Ya, untuk bobotnya itu p-vektor dibagi 3. Ya, untuk jumlahnya dijumlahkan aja dari p-vektor sama bobot. Oke, selanjutnya Jul boleh ke bawah. Oke, di sini ada rasa ya. Jadi Walls itu 3 kali lebih penting dari Campina, dan Walls itu 4 kali lebih penting dari Ice, dan Campina itu 2 kali lebih penting dari Ice. Oke, untuk tabel berikutnya boleh Amel untuk menjawab tabel Walls. Oke, sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, makasih banyak Julita izin jawab. Jadi untuk kriteria rasa itu sama kayak
cara yang di kriteria harga. Jadi kita cari dulu matriks perbandingan kriteria. Nah, untuk walls dibandingkan dengan walls itu hasilnya nilainya 1 karena kepentingan itu sama. Jadi nilainya 1. Dan untuk Campina dibandingkan dengan walls itu karena walls 3 kali lebih penting dari Campina, maka 1 dibanding dengan 3. Jadi 1 dibagi 3 itu hasilnya 0,333. Nah, dan untuk ice dibandingkan dengan walls, karena walls 4 kali lebih penting dari ice, maka 1 dibanding dengan 4. Nah, hasilnya 0,25. Selanjutnya diserahkan ke Jolita. Terima kasih. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya ada tabel Campina. Ini boleh untuk Farhan ya menjawab. Oke, gue bantu jawab ya. Di sini Campina dibanding walls karena di keterangannya walls 3 kali lebih penting daripada Campina, maka di kolom walls itu sendiri diisi temuan angka 3. Nah, sedangkan Campina dibanding Campina pasti saja hasilnya 1 karena dibagi dengan dirinya sendiri. Sedangkan Campina dibanding ice, karena di keterangan itu Campina 2 kali lebih penting daripada ice, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,25. 0,5 maksud saya. Kurang lebih seperti itu, Julita. Oke, terima kasih Farhan. Selanjutnya ada tabel HAIS. Ini boleh untuk Gina kali ya, untuk menjawab. Oke, jadi sesuai yang tadi udah disampaikan sama Amel sama Farhan, jadi untuk kolom walls itu dia 4, ya. Terus selanjutnya Campina dia 2, dan ice dia 1. Iya, jadi untuk totalnya di walls 8, Campina itu 3,33, dan yang ice 1,8. Oke, selanjutnya itu ada tabel untuk menjawab walls itu. Untuk Kosi mungkin ya. Oke, untuk yang di wall sendiri itu perhitungannya walls banding wall 1 dibagi dengan jumlah 8, 1 bagi 8 itu hasilnya berarti 0,125. Terus yang di bagian Campina, walls banding Campina itu kan 0,33333 dibagi sama jumlah 3,3 itu hasilnya berarti 0,1. Nah, di bagian ice-nya itu wall sama ice itu kan 0,25 dibagi sama jumlah 1,8. Hasilnya 0,1428571. Terima kasih. Kembalikan nama Joy. Oke, selanjutnya itu ada tabel Campina. Boleh untuk Keisha untuk menjawab tabel ini. Oke, untuk Campina yang di kolom walls itu hasilnya 0,375. Itu didapat dari 3 dibagi 8. Nah, untuk Campina yang di kolom Campina itu hasilnya 0,3. Itu dibagi dari 1 dibagi 3,33. Yang terakhir itu Campina di kolom ice itu hasilnya 0,2857114. Itu didapat dari 0,5 dibagi 1,8. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya itu ada ice. Boleh untuk Arkan kali ya menjawab tabel tersebut. Oke, mungkin Arkan nggak ada ya. Jadi tulis aja Jo 0,5. Seperti yang udah Kosi dan Kesha jelaskan. Terus untuk Campinanya itu ada 0,6. Dan untuk ice-nya itu ada 0,57 sekian. Oke, untuk jumlahnya itu masing-masing 1.
Oke, selanjutnya itu ada tabel p-vektor dan bobot. Untuk kuasnya itu boleh mungkin Julita untuk mengisi tabel tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke p-vektornya. P-vektor dari rasa. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, p-vektor ini adalah jumlah dari tabel di atasnya. Dari C123 sampai E123. Oke. Nah, dan bobotnya ini adalah p-vektor dibagi 3. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada tabel Campina. Boleh untuk Krisna untuk menjawab tabel tersebut ya. Oke, terima kasih Julita. Oke, selanjutnya ada p-vektor dari Campina. Itu dari C124 ditambah sampai E124. Oke, selanjutnya ada bobot p-vektor dibagi 3. Hasilnya 0,32. Oke, terima kasih Julita. Oke, selanjutnya ada Aisyah. Mungkin boleh Nabila untuk menjawab tabel Ais ini. Oke, Oke, maaf, muka saya nggak kelihatan ya. Sebelumnya, terima kasih Julita. Oke, untuk menghitung p-vektor dari S ini, jika kita lihat dari ketiga elemen yang di atas, berdasarkan perhitungan AHP yang saya ketahui, itu totalnya 1,671429. Dan untuk menghitung nilai bobotnya, itu kita tinggal menghitung AS-nya yang sebesar 0,5 ditambah 0,6 ditambah 0,571429 terus dibagi 3, yaitu jumlahnya 0,557143. Terus untuk menghitung jumlah semua dari elemen p-vektor itu ada 3, yaitu kita akan menghitung jumlah bobot dari semua elemen, yaitu ada Walsh, Campina, dan Aisyah, yang dimana Walsh-nya sebesar 0,12269 dan Campinanya 0,3320238 dan untuk IC-nya 0,557143. Terus kita akan menghitung jumlahnya yaitu sebesar 1. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Selanjutnya boleh di next dulu. Oke, di sini ada kuantitas ya. Jadi WOS 4 kali lebih penting dari Campina dan WOS 3 kali lebih penting dari ICE dan Campina 2 kali lebih penting dari ICE. Dan untuk tabel WOS ini boleh untuk Haikal mungkin ya bisa menjawab tabel tersebut. Oke, terima kasih Julita atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel kuantitas. Nah, untuk yang pertama ini, terdapat Walsh dibanding Walsh itu hasilnya sama dengan 1 karena merupakan satu jenis yang sama. Lalu untuk Walsh dibanding Campina itu didapat hasilnya sebesar 0,25 karena terdapat keterangan bahwa Walsh itu 4 kali lebih penting daripada Campina. Nah, lalu untuk yang Walsh dibanding ICE itu didapat hasilnya 0,3333 karena Walsh itu 3 kali lebih penting daripada ICE. Oke, selanjutnya itu ada tabel Campina. Boleh untuk Mahes menjawab tabel Campina ini. Oke, terima kasih Lita. Nah, jadi untuk yang baris Campina dengan Walsh ini, hasilnya 4 karena disebutin kan ya Walsh itu 4 kali lebih penting daripada Campina, jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, kemudian Campina banding dengan Campina itu sama dengan 1. Terus di Campina banding IC ini disebutin karena Campina itu dua kali lebih penting daripada IC, jadi 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada kolom tabel ICE. Boleh untuk Onam menjawab
tabel ACE tersebut. Oke. Sebelumnya itu di keterangan ada Walls 3 kali lebih penting dari ICE. ICE baru di kolom pertama kita bagi 3 dibagi 1 karena itu kan tadi dikasih keterangannya Walls 3 kali lebih penting dari ICE. Baru untuk yang kolom selanjutnya itu kita isi 2. Terus perbandingan ICE terhadap ICE itu 1. Oke, terima kasih. Oke, jadi jumlah itu tinggal ditambah aja, Jul, mungkin 8 untuk luasnya. Untuk kampinanya itu ada 3,25. Dan untuk ICE-nya itu ada 1,8. Oke, selanjutnya masih di tabel yang sama. Untuk menjawab walls itu Mentari mungkin ya untuk menjawab. Oke, Jul. Jadi di tabel kedua ini di baris walls itu kita masukin aja dari pembagian dari tabel atasnya yang walls 1 bagi sama jumlahnya 8 kita dapat jadi 0,125. Selanjutnya di baris Campina itu sama, kita bagi 0,25 dibagi 3,25. Hasilnya itu jadi 0,07 sekian, dan selanjutnya itu di ICE-nya 0,33-nya dibagi sama jumlahnya 1,8. Jadi 0,188. Oke, selanjutnya ada tabel Campina. Boleh untuk Radit mungkin menjawab untuk tabel Campina. Sorry, sebelumnya izin off cam soalnya lagi di luar. Nah, untuk Campina yang kolom walls itu hasilnya 0,5. 0,5 ini didapat dari 4 dibagi 8. Selanjutnya Campina yang di kolom Campina itu hasilnya 0,307692. Ini didapat dari 1 dibagi 3,25. Yang terakhir, Campina yang di kolom ICE itu hasilnya 0,272727. Ini didapat dari 0,5 dibagi 1,8. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada tabel ICE ya. Untuk Puspa mungkin bisa menjawab untuk tabel ICE. Oke, baik. Terima kasih Julita atas kesempatannya. Sebelumnya maaf karena saya tidak bisa on cam karena sedang ada kendala pada device saya. Untuk menjawab perbandingan antara IC dan walls, itu kita bisa membagikan perbandingan di tabel sebelumnya, yaitu antara IC dan walls itu kita dapatkan 3. Lalu 3 kita bagi dengan total jumlahnya, yaitu 8. Maka kita akan mendapatkan 0,375. Lalu untuk IC dan Campina itu sama caranya, kita tinggal membagi antara IC dan Campina 2 dengan total keseluruhannya yaitu 3,25. Maka kita dapatkan hasilnya 0,6153846. Lalu sama pada IC dan IC itu 1 dibagi 1,8. Oke, jadi kita mendapatkan hasilnya 0,5454546. Dikembalikan ke Julita. Terima kasih. Oke, selanjutnya dijumlahin aja mungkin masing-masing 1 ya, Jo. Baik, untuk selanjutnya adalah menghitung P-vektor dari walls dan bobot dari walls. Nah, jadi untuk P-vektor itu, jika dilihat dari ketiga elemen yang di atas, berdasarkan perhitungan AHP-nya, totalnya itu adalah 0,383741. Nah, untuk nilai bobotnya itu tinggal dijumlahkan dari si walls-nya, yaitu 0,125 ditambah 0,076923 ditambah 0,18. Nah, itu hasilnya jadi 0,127914. Oke, makasih ya Selin. Terus selanjutnya ini ada tabel Campina. Mungkin untuk Zidan bisa menjawab tabel tersebut.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama kita akan mencari P-vektor dari Campina itu dengan menjumlahkan Campina juga dari tabel sebelumnya itu ada 0,5 ditambah 0,30762 ditambah 0,272727 dan didapatkan di sana 1,08042. Habis itu tinggal dibagi 3 aja hasil dari P-vektornya. Tadi didapatkan 0,36014 sekian. Oke, Baik, saya kembalikan ke Julita. Terima kasih Zidan. Selanjutnya ada Ais. Boleh mungkin untuk Siti menjawab pertanyaan untuk tabel Ais. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk cari P-vektor ini kita jumlahin dari yang tabel AIS C150 sampai E150. Hasilnya 1,5358 sekian. Untuk bobotnya itu P-vektor dibagi sama dengan 3. Ya, hasilnya 0,511 sekian. Lalu nanti dijumlahin dari per tabelnya itu. Hasilnya 3 sama yang bobotnya itu 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada tahap akhir ya, hasil matriks skor alternatif. Ini ada harga, rasa, dan kuantitas. Mungkin untuk menjawab tabel WALS, untuk Keisha mungkin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Julita. Jadi yang terakhir ini adalah hasil matriks skor alternatif. Jadi hasil matriks harga dari WALS itu sesuai dengan P-vektor yang sudah dijelaskan, yaitu 0,305514. Lalu hasil matriks rasa dari WALS sesuai dengan P-vektornya juga, yaitu 0,367857. Selanjutnya hasil matriks kuantitas dari WALS sesuai juga dengan P-vektor, yaitu 0,383741. Oke, selanjutnya ini ada tabel Campina untuk Radinka, boleh? Oke, mungkin Radinka nggak ada ya. Jadi langsung aja Jul. 0,948622. Dan untuk rasanya itu 0,960714. Dan untuk kuantitasnya itu 1,08042. Oke, selanjutnya ada tabel AIS. Boleh untuk Avia menjawab. Oke, jadi untuk hasil matriks skor alternatif harga AIS ini sesuai dengan P-vektor yang udah dijelasin tadi, hasilnya itu 1,745865. Kemudian hasil matriks rasa AIS sesuai P-vektor yang tadi, hasilnya 1,671429. Selanjutnya hasil matriks skor untuk kuantitas AIS itu sesuai P-vektor yang tadi, hasilnya 1,535839. Oke, langsung aja Jul. Untuk bobot harganya itu ada 0,137288.
Oke, selanjutnya ada bobot rasa itu ada 0,623225. Dan untuk bobot kuantitas itu ada 0,239488. Oke, selanjutnya ini ada harga, rasa, kuantitas, skor, dan peringkat. Untuk UAS-nya itu kita tulis 0,041943. Dan untuk rasanya itu 0,229258. Dan untuk kuantitasnya itu 0,091901. Dan untuk skornya itu ada 0,3363102. Jadi untuk peringkatnya itu dari harga, rasa, kuantitas, skor itu ada di 3. Oke, selanjutnya itu mungkin untuk tabel Campina dan Mita, boleh Mita? Oke, selanjutnya itu ada harga dari Campina itu sendiri sebesar 0,130234. Kemudian dari segi rasanya Campina itu ada di 0,598741. Selanjutnya di kuantitasnya sebesar 0,258747. Jadi skornya itu sebesar 0,987722. Jadi Campina ini berada di peringkat kedua. Oke, selanjutnya ini ada kolom ICE untuk siapa mungkin bisa menjawab untuk kolom ICE. Oke, masuk di yang ICE. Harga buat yang ICE ini ada di 0,239686. Untuk rasa pada ICE ini ada di hasil 1,04 1676. Lalu untuk kuantitas ICE ini ada di hasil 0,367814. Lalu skor akhirnya itu yaitu 1,649176. Jadi ICE ini ada di peringkat pertama. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa hasil di atas ini nunjukin bahwa es krim ice ini memiliki skor 1,64 atau memiliki nilai tertinggi yang dapat dibandingkan daripada Walls dan Campina. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa es krim yang disukai para siswa ini adalah es krim. Oke, terima kasih Zalfa. Oke, untuk soal AHP ini udah terjawab semua ya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dan mau menjawab untuk diskusi soal AHP. Dan terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terutama Julita dan Lita.